Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 9 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kapolda Sulteng berjanji akan menangani kasus kematian Rian Nugraha secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan bahwa ribuan kasus narkoba berhasil diungkap sejak awal tahun 2025. Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon menabung untuk kurban. 15 hewan kurban jenis kambing berhasil dikumpulkan di Hari Raya Idul Adha. Pemirsa, sebagai wujud keseriusan dalam penanganan kematian Rian Nugraha, Polda Sulteng akan ambil alih kasus yang kini ditangani Polres Bangkai Kepulauan. Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho juga berjanji akan menangani kasus kematian Rian Nugraha secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Joko Winartono di hadapan para jurnalis di ruang kerja Kabid Humas Polda Sulteng pada Senin 2 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengucapkan turut berduka cita serta mendoakan semoga almarhum diberikan tempat yang layak di sisinya, kata Joko. Kombes Pol Joko juga mengungkapkan bahwa terhadap 4 personel Polres Banggai Kepulauan yang turut diperiksa terkait kematian Rian Nugraha, kini telah dilakukan penempatan khusus. Kabid Humas juga berjanji akan mengungkap kasus kematian Rian Nugraha secara terang benderang setelah diterima hasil otopsi dari Laboratorium Forensik Makassar. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, perang terhadap narkoba terus digencarkan Polda Sumatera Utara dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 3 Juni 2025. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan bahwa ribuan kasus narkoba berhasil diungkap sejak awal tahun 2025. Hingga Juni ini tercatat sebanyak 2.373 kasus dengan 3.051 tersangka telah diamankan. Berikut laporan dari personel Humas Polda Sumatera Utara, Brigadir Devinta untuk Anda. Halo pemirsa TV Polri melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Perang terhadap narkoba terus digencarkan Polda Sumatera Utara. Dalam konferensi pers yang digelar, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto SIKMH menyampaikan bahwa ribuan kasus narkoba berhasil diungkap sejak awal tahun 2025. Hingga Juni ini tercatat sebanyak 2.373 kasus dengan 3.051 tersangka telah diamankan. Ini bukti komitmen kami memberantas peredaran narkoba, sinergi dengan pemerintah daerah, BB POM, Bea Cukai, Afsek Bandara Kuala Namu, dan stakeholder lainnya. Tak hanya itu, barang bukti yang disita juga mencengangkan 665 kg sabu, 121.000 butir ekstasi, dan 1,1 kg kokain dan narkotika lainnya berhasil diamankan. Pihak kepolisian juga mencatat pola-pola penyeludupan narkoba yang makin canggih seperti penyimpanan di gudang olahan, kompartemen tersembunyi, kendaraan hingga distribusi lewat hiburan malam, dan loket-loket di kawasan padat penduduk. Kapolda menekankan pentingnya peran masyarakat dalam perang melawan narkoba. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan semua pihak, termasuk rekan media. Saya, Brigadir Devinta, melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Pemirsa, Polres Cirebon Kota menggelar razia jam malam terhadap pelajar di sejumlah titik strategis. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menekan angka kenakalan remaja dan menjaga ketertiban umum di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
Dalam razia tersebut, para pelajar menjadi sasaran utama. Beberapa remaja yang masih berstatus diantaranya terjaring saat masih berkumpul hingga larut malam di pinggir jalan warung kopi, serta area-area publik yang rawan terjadi pelanggaran ketertiban. Razia tersebut dipimpin langsung Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar dengan melibatkan puluhan personel gabungan dari Polres Cirebon Kota dan dimulai dari pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 04.30 waktu Indonesia Barat. Saat melakukan razia, petugas mendapati sejumlah pelajar dalam pengaruh minuman beralkohol, miras. Mereka yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras langsung diangkut polisi. Sedangkan mereka yang sedang bergerombol atau sedang nongkrong melebihi jam atau waktu yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Barat langsung disuruh pulang. Puluhan remaja berstatus pelajar yang terjaring razia langsung dibawa ke Mapolres Cirebon Kota untuk didata dan diperiksa oleh petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menjelaskan, razia digelar sebagai bentuk komitmen Polres Cirebon Kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya kalangan pelajar yang rentan terhadap pengaruh negatif saat berada di luar rumah pada malam hari. Malam ini ya, kita melakukan sweeping kepada anak-anak muda yang masih berkeluyuran atau nongkrong di jalan. Jadi kita melakukan sweeping, kita amankan di Mako. Pada malam ini kita amankan 44 anak-anak yang rata-rata masih berusia 16 sampai dengan 17 tahun. Rata-rata anak-anak ini kita dapati mengkonsumsi minuman keras dan juga ada yang kedapatan kita membawa obat keras tertentu. Ya, jadi berjenis narkoba. Ini akan kita proses nanti sesuai dengan apa kesalahannya. Apabila memang sudah menjurus ke hal-hal yang sifatnya pidana, kita akan tindak tegas. Kita tidak akan memberikan toleransi, walaupun ini anak yang masih di bawah umur ya, ataupun anak sekolah, kita akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena di sini juga ada ketentuan terkait dengan bagaimana mekanisme peradilan anak yang di bawah umur. Karena upaya-upaya sudah kita lakukan, mulai dari upaya-upaya preemptif, kemudian preventif, sekarang kita melakukan penetipan. Ya, jadi untuk anak-anak yang memang nanti dalam hal pembinaan, ini nanti akan kita lakukan pembinaan. Jadi awal mulanya dari anak-anak ini yang berkumpul, kemudian mabuk atau mengkonsumsi obat-obatan, ini akan berlanjut kepada tawuran atau hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu tindak kriminal atau kejahatan. Kegiatan ini menurut Kapolres dilakukan sebagai upaya preventif untuk menekan angka kenakalan remaja dan menjaga ketertiban umum di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Dari Humas Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Samapta Polda Metro Jaya membuka dapur lapangan untuk membantu pengungsi korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah. Kegiatan dapur lapangan pada Minggu 8 Juni 2025 pagi di Jalan Kapuk Raya, RT 7 RW 2, Kapuk Muara. Kebakaran hebat beberapa hari lalu melanda sebuah kawasan padat penduduk di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Sekitar ratusan rumah yang didominasi dengan bangunan semi permanen di kawasan tersebut hangus dilahap si jago merah dalam hitungan beberapa jam. Melihat dampak yang besar bagi masyarakat akibat bencana kebakaran yang ditimbulkan, Polri melalui Direktorat Samapta Polda Metro Jaya turun memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban kebakaran. Dalam membantu warga yang mengalami bencana kebakaran, Polri melakukan pengawasan di lokasi kebakaran, mendirikan tenda darurat hingga mendirikan dapur lapangan di titik yang menjadi lokasi pengungsian.
Dapur lapangan yang didirikan Direktorat Samapta Polda Metro Jaya di atas kendaraan dapur lapangan atau Randurlap menyiapkan dan menyalurkan hidangan untuk kebutuhan pangan bagi warga pengungsi yang menjadi korban kebakaran, terutama anak-anak. Melalui aksi kemanusiaan ini, Polri menunjukkan kehadiran Korps Bayangkara bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga hadir membantu saat masyarakat mengalami kesulitan dengan membantu meringankan beban pengungsi. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 990 gram neto. Kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka dan transparan di ruang rapat Ditres Narkoba Polda Kaltim dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah pada Kamis 5 Juni 2025. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Polda Kaltim musnahkan 990 gram sabu, tegaskan komitmen perangi narkoba pada Kamis 5 Juni 2025. Ditres Narkoba Polda Kaltim menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 990 gram neto. Kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka dan transparan di ruang rapat Ditres Narkoba Polda Kaltim dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemusnahan disaksikan langsung oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri Balikpapan, Itwasda Polda Kaltim, Bitpropam Polda Kaltim, serta sejumlah mitra Polda Kaltim yang juga turut hadir dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini juga Kasubdit Penmasbid Humas Polda Kaltim AKBP Musliadi Mustafa juga hadir, serta para penyidik Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kaltim. Barang bukti sabu seberat 990 gram yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dengan tersangka berinisial BA, jenis kelamin laki-laki. Pemusnahan dilakukan dengan cara di-blender dan dibuang ke dalam kloset setelah terlebih dahulu disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian di persidangan. Polda Kaltim menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Proses pemusnahan dilakukan secara terbuka untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum. Demikian Polda Kaltim News edisi hari ini, saya Bribda Natalia, terima kasih, salam presisi. Pemirsa, 2 jenazah warga sipil korban penembakan KKB di Jayawijaya dipulangkan ke Jawa Barat. Kaops Damai Kartens proses pemulangan jenazah 2 pekerja sipil yang menjadi korban penembakan brutal oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kuantapo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya telah berjalan dengan lancar serta kondusif. Dua jenazah pekerja sipil warga Purwakarta yang menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan dipulangkan ke Purwakarta, Jawa Barat pada 5 Juni 2025. Dua korban yakni Rahmat Hidayat berusia 45 tahun warga desa Kertajaya dan Saipuddin berusia 39 tahun warga desa Sukajadi meninggal dunia ditembak kelompok kriminal bersenjata ketika membangun gereja Kristen Indonesia Immanuel di Kampung Kuantapo, Kabupaten Jayawijaya. Pemulangan dilakukan melalui Bandara Sentani, Papua, dan diberangkatkan pukul 14 waktu Indonesia Timur menuju Bandara Soekarno-Hatta. Proses pemulangan jenazah korban berlangsung dengan penuh duka. Dalam kesempatan tersebut, keluarga korban mengapresiasi atas bantuan Polri dan pemerintah daerah Purwakarta. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepolisian Republik Indonesia dan pemerintah yang telah membantu kepulangan jenazah atas nama Saipuddin, korban dari keganasan KKB. Saya berpesan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah agar memberantas KKB hingga ke akar-akarnya.
Mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan setempat dan kepolisian Republik Indonesia yang sudah memulangkan jenazah suami saya, dan saya berpesan kepada pemerintah dan kepolisian agar memberantas dan membumi hanguskan KKB. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa aksi kekerasan kelompok kriminal bersenjata membawa penderitaan mendalam bagi masyarakat sipil. Polri melalui operasi Damai Kartens terus menegaskan komitmennya dalam menindak tegas setiap bentuk kejahatan bersenjata yang mengganggu stabilitas keamanan di tanah Papua. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2025 melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polsek Kadipaten sosialisasi kebijakan jam malam bagi pelajar di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas melalui implementasi nilai Pancawaluya. Polsek Kadipaten sosialisasi kebijakan jam malam bagi pelajar di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas melalui implementasi nilai-nilai Pancawaluya sebagai bagian dari program Jawa Barat Istimewa. Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kadipaten beserta instansi terkait lainnya. Kapolsek Kadipaten AKP Budi Wardana mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya peran serta dalam pengawasan terhadap anak-anak di luar jam belajar. Ia menyebut sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan pelajar di wilayah Kadipaten. Dari Humas Polsek Kadipaten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.